Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tepuk tangan dulu buat abang. Tepuk tangan yang meriah lagi bang, kurang meriah. Bang, ya. Abang bangkunya miringin sedikit ke saya bang. Oke. Nah, bang, salam kenal. Alpian. David. Yang bener. Iya. David. Jonda namanya si Jonda. Jondan. Hah? Jonda. Jonda. Tapi dipanggil David. Apit. Ah, Apit. Iya, Apit. Bang Apit, apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Abang tadi saya lihat lagi berjemur apa emang lagi ada urusan keliling-keliling? Mencari aqua. Oh, mencari bekas Rongsokan, kemasan minuman ya. rongsokannya. Rongsokan. Abang biasa keliling di mana? Bang. Rutinitas saya keliling di perumahan Permata Depok dan pertama pagi-pagi ke stasiun Citayam mengambil sampah, sebentar di toko, langsung full ke Permata Depok. Berarti kegiatan abang setiap hari itu adalah Ngambil sampah, sampahnya sedikit, 2 toko di stasiun Citayam, bengkel motor. Setelah itu saya mulung di Permata Depok. kebersihan. Ya. Abang menjaga kebersihan. Ya. Berarti abang orangnya cinta dengan kebersihan. Ya. Berarti setiap pagi dari jam berapa mulai keliling? Jam 7 sampai jam Udah. 5. Jam 7 sampai jam 5. Tapi di rumah tadi masak. Biasanya masak nggak kalau di rumah? Biasanya suka-suka. Suka-suka masak. Suka-suka enggak. Bang Apit, aduh gimana kabar dunia perebutan bekas-bekas minuman yang nggak terpakai di alam yang sering abang temuin tuh kayak gimana sih bang? Ceritain dong bang, abang sebagai... Sekarang ini kita sama-sama pemulung ya. Kita sama-sama kalau dibilang perang urat saraf mah bisa jadi ya. Perang urat ya? Perang urat saraf, ya sesama pemulung. Perkara satu ini aja kita pelotot-pelototan. Perkara satu ini nih? Ya. Pelotot-pelototan? Sama pemulung, bahkan bisa saling berkelahi. Berkelahi? Ya, hanya perkara rongsokan atau satu kardus gitu, satu lembar kardus. Satu lembar kardus dia bisa berkelahi nyobain. Sama-sama pemulung. Sama-sama pemulung. Jadi berebutan. Ya, zaman sekarang ini. Misal saya partnernya abang nih. Di situ ada aqua. Saya ngelihat aqua. Abang lihat. Abang ngeliatnya gimana tuh? Kalau cepet ngambil setan. Coba abang ambil coba. Enggak punya gua gitu. Kayak gitu. Marah saya. Abang marah tuh. Setan. Terus abang ngomongnya gimana tuh? Setan lu, langsung pergi. Saya pergi. Kalau yang nggak terima, berantem. Apa lo bilang? Berarti bukan emas ya, Bang? Iya. Sampah. Ini sampah. Perang urat saraf. Kalau kurang nyali gede sekarang mah habis kita. Habis ya? Habis. Terus kalau Iya. Ya Allah, Jobainers. Ini kan nggak pada tahu kan dunia abang Apit ini ternyata nggak semudah yang kita kira, hanya sekedar mengambil, mohon maaf, sampah terus selesai. Enggak, ternyata di balik itu ada persaingan nih apa ya. Contoh seperti sampah, tukang sampah, truk sampah mobil. Kita kalau pas ngambil sampah di tempat sampah rumah orang, ketahuan sama petugas kebersihan, dia marah. Dia marah? Marah besar. Woi, lu jangan dibawain, lu gua dapat apa katanya. Oh. Mencari sesuap nasi sama-sama di sampah itu sekarang perang urat saraf. Perang urat saraf. Marah. Terus abang pernah apa bang? Punya cerita apa selama abang menjadi profesi ini? Berapa lama sih abang udah? 18 tahun. 18 tahun. Istri ada? Nggak ada, udah nikah lagi. Meninggalkan abang. Nah. Abang nggak usah bingung bang. Saya jadi ibu juga, jadi bapak juga. Oh begitu. 2 jabatan loh. 2 jabatan. Ini nggak mudah nyobainers, nggak segampang itu. Abang saya sambil masak, abang ngomong aja. Ayo dong bang, ceritain lagi pengalaman abang Apit selama menjadi, mohon maaf ya, menjadi pemulung itu. Apa aja, ada cerita apa bang? Yang menarik gitu. Ya, seperti saya tadi bilang, kalau kurang kuat iman atau mental, kita bisa habis. Kenapa? Ya difitnah. Pemulung tuh maling, pencuri, bahkan mungkin udah dimateraikan kali sama negara ini. Dimaterai? Mungkin ya. Mungkin. Dicap jelek sama negara.
Mungkin ya. Mungkin ya, seakan-akan pemulung ini adalah maling. Nah, Padahal tidak seperti itu. padahal seperti saya pernah melihat juga satu kejadian, Ya, tetangga rumah saya bosnya kehilangan jemuran. kehilangan jemuran. Ngomong-ngomong katanya pemulung yang ambil. Oke, Tetapi ketika terbukti yang ditangkap ternyata bukan pemulung. bukan pemulung. Orang sekitar situ, orang biasa, pemuda pengangguran. Nyobainers, jangan melihat orang dari luarnya aja. Jangan sambil ente-ente semua Difitnah. difitnah orang. Karena difitnah itu sakit, Nyobainers. Abang sakit gak dikata kayak gitu? Bahkan negara seakan-akan hari ini berpikir mengira itu bahwa pemulung adalah Maling. maling. Padahal nggak begitu ya Bang ya. Padahal beliau pahlawan kebersihan. Nggak digaji sama negara. Enggak. Enggak. Anak abang ada berapa? 4. 4. Udah lulus. 2 sudah berkeluarga, 2 masih sekolah. 1 masih sekolah, 1 sudah. Oh masih Ya. sekolah? 1 masih sekolah. Luar biasa ya. Iya. Bang, apa Bang? Ada harapan abang nih sebagai orang Depok. Ya. Abang KTP mana? KTP Depok. Depok ya? Ya. Berarti udah ber-KTP Depok. Depok. Apa harapan abang ke depan di pekerjaan abang yang sekarang? Sebenarnya saya sudah lelah ya Sudah bekerja lelah. begini. Sudah 18 tahun, tapi dari satu sisi saya melihat kalau saya nggak turun, nggak ikut ini, gimana kehidupan anak-anak saya gitu loh, bayar kontrakan rumah, makan, gaji anak saya nggak mencukupi. Iya, kerjanya hanya sebagai tukang laundry loh. Siapa nih tukang laundry nih? Penjaga laundry, anak saya nih perempuan. Anak satu. abang. Yang satu nggak jelas, ya udah berkeluarga lah dia. Oke. Yang 2 ada ini lepas tanggung jawab. Saya nggak bisa gimana, nggak cukup kalau saya nggak turun gitu. Iya. Kalau mengandalkan anak doang, sewa rumah 650 sebulan. Sebulan tuh. Tapi dapat aja ya, alhamdulillah ya. Apa gimana tuh? Dapat aja, sekalipun telat, tapi yang punya rumah ya ngerti lah karena profesi kita pemulung. Yang pendapatannya ini ya. Pendapatannya nggak jelas. Nyobainers, karena ini hari Minggu, kita syuting dadakan dan terima kasih buat Bang Calu karena tadi memorinya dibawa sama Apip. Hampir terjadi hari ini kita nggak jadi ngobrol-ngobrol bareng Bang Apip. Terima kasih Bang Calu, dia counter di depan sekolah Arahmania, itu keren banget. Nih, terima kasih juga Bang dari Mam Rica. Terima kasih. Terima kasih Mam Rica. Terima kasih Pak Marta. Malam ini abang sama anaknya akan makan olahan dari Mam Rica. Nanti abang bawa pulang aja. Oke, Ya. terima kasih. Ini tapi abang cobain dulu karena kalau nyobainers harus nyobain. Ini Bang, siap. abang. Sambil makan aja nggak apa-apa cerita. Ya. Gitu nyobainers. Iya sih. Nih, abang makan. Iya. Agak nafsu Bang. Abang kasih tahu ke kamera rasanya gimana itu ikan. Itu ikan. Nyobainers tuh, makan. Luar biasa. Ya Allah, luar biasa. Pepes ikan bandeng lunak dari Mam Rica. Di sini tersedia segalanya. Kepoin Instagramnya, pesen Abang Apit aja makan, ya kan? Kita harus support UMKM Kota Depok. Bang, mau pakai sambal gak? Ada sambalnya. Makasih. Makasih ya. Biasa pulang jam berapa Bang kalau pulang kerja? Jam 5. Jam 5 pulang. Dapat nggak dapat, pulang jam 5. Pulang jam 5 ya. Dapat nggak dapat pokoknya Abang pulang ya. Jam 5 harus selesai. Bang, pengalaman lagi dong. Katanya tadi apa tuh? Banyak ceritakan tadi kan tuh Abang. Apalagi pengalaman selama Abang. Abang pernah gak nemuin uang sekarung, nemuin uang setas gitu selama Abang keliling kayak gitu? Enggak, paling gede 400.000 di jalan. Pernah tuh? Di jalan. Ha-ha. Saya tahan. Kalau ada orang mengakuin, tahu jumlahnya saya kasihin, tapi nggak ada. Nggak Itu ada. rezeki saya. Rezeki Abang. Ya udah emang Kan itu. di pinggir jalan santai aja, saya nggak nyuri, Heeh. nggak maling. Kalau ada yang ngakuin, uang saya jatuh, saya kasihin, tapi nggak ada. Nggak ada. Sering. Itu hak 100, Abang. 250 sering. Ijo-ijo daun rambutan, nyuci piring di kolong jembatan. Entah jodoh, entah pacar, yang penting persahabatan, Bang. Amin. Jadi kita, siapapun orangnya, yang penting kita bersahabat. Ya. Jadi nyobainers, ini bukan lagi kita ingin merendahkan harga diri Bang Apit atau pekerjaannya. Justru lebih kepada, ayo kita pilih sampah yang bermanfaat di lingkungan rumah kita, biar Abang Apit beserta teman-temannya itu nggak perlu repot-repot.
kita bantu. Mungkin dengan begitu aja udah bisa ngebantu abang ya bang ya? Iya. Dengan kayak gitu udah bisa bantu Bang Apit, terus kebersihan di lingkungan kita juga terjaga. Abang keliling di perumahan Regensi. Iya. Ya, hari ini kita ada di perumahan Regensi, Permata Regensi di Ratu Jaya. Iya. Terus abang keliling ke Permata Depok. Nah, boleh ya? Nanti kalau ketemu Bang Apit, panggil, Bang Apit! Nih, ada Aqua, gitu. Ada kardus, ada buku, ada nomor WA gak, Bang? Saya nggak pernah bawa HP. Nggak usah pakai HP, ngapain orang dia nggak punya HP, nggak usah nanya. Kan abang nggak ada HP ya? Yang penting abang lewat ya? Gitu. Abang lewat, nyobainers. Jadi kita ngebantu Bang Apit bersama teman-temannya. Karena dia mah nggak digaji sama negara. Asih punya anak sekolah, jadi kita bantuin. Nggak semuanya harus dibantuin dengan cara kasih. Tapi kita berdayakan pekerjaannya supaya apa? Ini sampah-sampah ini berguna, Bang. Waduh, sangat berguna sekali. Sangat berguna sekali. Ini emas buat Bang Apit. Ini emas apa botol aqua, Bang? Sampah bisa jadi emas, kata Sampah bisa jadi emas. Bos Abang siapa namanya? bos saya Samsuri. Samsuri. Bapak Samsuri. Ya. Pak Samsuri, terima kasih sudah perhatian sama kita-kita. Bang, per hari biasa dapat berapa duit kalau keliling begini, Bang? 50, 60, 60. 40, ntar dipotong buat kontrakan 20, ya 50 potong 20, maksudnya ditaruh gitu, diminta 30, cukup nggak cukup ya udah di situ. Saya pakai tanda pendek, mohon maaf ya nyobainers ya. Aduh, dadakan Bang ini. Ya nggak apa-apa. Ya, oh begitu. Cukup nggak cukup di situ udah bersyukurin aja. Alhamdulillah udah. Bang, apa sih yang abang bisa kasih pelajaran ke saya, yang anak-anak muda, ke penonton kita, nyobainers, hidup itu harus kayak gimana sih Bang? Biar abang, kita butuh nasihat abang nih, kan abang tahu nih, selama ini lagi pandemi kan gitu. Nyobainers ini nggak ditaruh sini ya, nanti kita kumpulin. Nah, terus abang tahu lah lagi pandemi, terus semua hidup lagi susah, banyak orang pekerja diberhentiin, diputusin. Nah terus pendapat abang nih, pada saat Jalan Dewi Sartika itu akan dibikin flyover, abang gimana rasanya? Seneng nggak kira-kira? Kurang tahu juga ya, saya juga mungkin juga berhenti barangkali beberapa saat lagi juga mungkin saya berhenti. Istilahnya nggak mungkin kayak saya seperti ini. Soalnya penyakit saya ini pinggang ini saya terasa nih. Aduh, ngangkat-ngangkat berat. Sambil ngerokok dong, Oh abang merokok nih, nggak apa-apa isep aja bang. Iya kan? Pinggang ini rasanya. Pinggang. Air putih bang banyakin ya? Air putih. Harapan saya dulu anak saya masih kecil mulung. Saya larang. SD waktu masih SD, dia nggak mau ngerepotin saya kan, jajan pengen cari sendiri. Jajan saya kasih tapi mana cukup lah 2.000, 3.000 anak sekolah kelas 4 SD, kelas 3 kan. Dia cari sendiri. Waktu di Ratu Jaya ini sekarang orangnya sudah meninggal. Saya bilang, udahlah nak, setelah dia tamat udah gede, udah tamat SMP, SD. Janganlah kamu jadi begini. Janganlah kamu jadi pemulung juga kayak bapak. Coba cari kerjaan yang lain. Iya. Kita bilang, jangan bapaknya udah gembel, anaknya gembel, coba cari kerjaan yang lain. Saya bilang, yang penting halal. Saya bilang, jangan seperti anak-anak jalanan, nyopet, maling, mencuri, apa nipu. Jangan. Coba deh. Setelah besar juga kemudian, ingat masa depan kamu masih jauh. Pikir ke depannya, ya. Saya bilang sama anak saya, tuntutlah ilmu, sekolah yang benar, cari uang yang halal, yang rajin, yang jujur-jujur aja lah. Ya. Banyak pelajaran yang kita ambil dari seorang Pak Apit, ya kan? Sosoknya yang begitu sederhana, inspiratif, memberikan pendidikan kepada anaknya supaya hidup lebih baik daripada beliau. Karena itu harapan semua orang tua kan pengennya kayak gitu ya, Pak. Udah pasti pengennya dong. itu pasti Seneng, bahagia, masa depan. Harapan semua orang lah. Makanya kita anak-anak muda, para orang tua juga coba jangan lepaskan perhatian kita kepada anak, Pak. Pak, gimana tuh kasus-kasus bocah pada dibegituin itu sama para kiai itu apa? Mohon maaf, oknum-oknum yang 12 bocah dianuin.
no comment kalau soal itu. Nggak no komen ya? Nggak berani. Jangan bang, jangan ngomong bang. Abang nggak berani nggak? Komen. Bukan bang. Tuh kan, bagus kan? Nggak mau ngomong. Nggak mau, abang mau sharing. Nggak mau banyak. Orang nggak mau ngomong masih ditanya, gitu kan? Terus dunia perdagangan gimana bang hari ini? UMKM bang? Gimana? Abang support kan UMKM? Abang mendukung nggak nih? Usaha menengah kecil ya. Usaha. Apa tuh kepanjangannya? Salah. Usaha. Oh, menengah. Makan. Mau makan. UMKM, usaha menengah kecil. Iya ya, UMKM artinya apa, Ling? Nah, header kan? Kayak header ya? Oh, usaha mikro, kecil, menengah. Saya mah bercanda, Pak. Masa saya kagak ngerti? Ya. Itu mah urusan saya. Ya. Terus? Jadi Pak gini, ini kan punyanya orang-orang ini dia produksi Pak, UMKM. Banyak, nggak cuman ini. Ada meja, ada bangku. Bapak apa usaha di rumah? Mungkin ada usaha di rumah? Mengandalkan pemulung aja. Pemulung aja? Ya kadang kala kita kalau pemulung tuh sampingnya kadang ada orang suruh bersihin rumput, pekarangan rumah. Bisa? Bisa, mau suruh bersihin rumput. Kita nggak pernah pasang tarif. Ditanya berapa Pak? Saya bilang, saya nggak pernah pasang tarif seikhlasnya. Jauh dekat 2000 pokoknya? Nggak pernah pasang tarif. Tapi kadang-kadang kita ngomong itu disembarangin. Ngasihnya, ya udah bersyukur, alhamdulillah aja udah. Dikasihin segini ya udah. Udah terima kasih aja, saya mah nggak Terima mau, kasih ya Allah. Nggak mau ini lagi. Ya cukup sekali gitu. Jadi nyobainers, Pak Apit selain dia bisa ngambilin apa aja yang udah dibuang oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sampah plastik, kardus, buku, itu bisa diambil, tapi beliau juga bisa diberdayakan. Yang rumahnya rumputnya rada mengganggu, bisa dibabat. Ngecat juga bisa kali ya? Bisa. Ngecat. Jadi bisa nih, kalau ada Sampingan. semua yang butuh pekerjaan Bapak bisa ya Pak ya? Bisa. Rumahnya deket An-Najat. Masjid An-Najat di Ratu Jaya. Tanya aja Pak Apit, udah kenal semua tuh. Enggak di belakang masjid, apa di belakang bidan. Kalau saya nanya Bapak, semua kenal Bapak? Kalau dari situ kurang sih. Kurang ya? Kalau kenal nama, iya tapi rumah jarak, sebab saya ngontrak, pindah-pindah. Iya. Kalau sini lah nggak layak, pindah lagi ke sini, nggak layak, pindah lagi. Tapi Bapak nggak mau, pokoknya Bapak terus semangat ya Pak ya? Semangat, terus berdoa. Sebenarnya kalau bos menyarankan tinggal di lapak gratis. Tapi saya ngelihat kondisi lapak kotor, kumuh. Oh, tidak higienis. Tidak banget lah untuk kita tempati. Anak-anak saya, kalau saya di kolong jembatan jadi. Hidup. Anak saya yang ini, Bapak kasihan. kolong jembatan juga hidup. Aduh, kasihan banget, saya nggak mau anak saya menderita gitu, enggak. Biarin dah, saya banting tulang dah. Penting ngontrak. Yang penting hari ini kita bersyukur. Berarti harus banyak-banyak bersyukur, Pak. Iya. Pak, itu gimana rasa bandengnya? Enak? Luar biasa. Nanti Bapak bawa ya buat makan sama anak ya, Pak ya. Sayang kalau makan di gado, kalau pakai nasi mantap. Kan dibilangin si Apip tadi disuruh bawa nasi. Kalau nasi, biar kata kita makan pakai kerupuk juga nasi mah ada. Mantap. Mantep. Bang, itu orang Indonesia nggak lepas dari nasi. Waktu saya dengar terakhir kan saya kan sebelum ngajak ngobrol Abang tentunya udah riset dong. Saya kan nanya, Bang Apit itu gimana sih? Katanya Abang pernah ke Singapura, di sana nggak bisa makan nasi Abang. Bener itu? Wah, Nggak bener. Saya baca di internet, katanya Abang ke Singapura nggak bisa. Boro-boro Singapura. megang pesawat aja belum pernah. Insya Allah kita doain, Abang ada rezekinya. Ya, Abang ada rezekinya bisa megang pesawat. Amin, Udah amin. megang. Pak mainan sering ya, kalau megang pesawat-pesawatan mainan bocah sering nemu. Megang ya, nggak aja. Megang dong, Tapi bannya. ada keinginan untuk terbang naik pesawat? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Abang cita-cita, mimpi Abang, cita-cita Abang hari ini apa? Saya ingin anak-anak saya sukses, itu aja. Abang ingin anak-anak Abang sukses. Jangan sengsara kayak saya begini. Amin ya Allah. Kita aminin semua yuk. Ayo Abang ngomong lagi, nggak apa-apa, kita aminin. Jangan sengsara kayak saya. Amin. 18 tahun ini memang hasilnya yang gedein anak doang. Amin. Nggak bisa nyenengin anak gitu. Ya, mudah-mudahan nanti. Ya,
Sampai-sampai masalah begini, rumah tangga saya berantakan, saya tetap tabah. Gak ekonomi, banyak kan teman-teman saya juga banyak yang bubar gara-gara ekonomi begini ya. Gak hanya pemulung ya, mungkin ya saya dengar juga orang-orang kantoran juga banyak yang bubar ya gara-gara ekonomi gini. Ya mau diapain lagi, mau takdir. Hidup, Ya, takdir. gak nyerah saya, Nggak nyerah. Mau siapa gitu nyerah? maju terus. Maju bang. Ada motif apa ngomong? Lu apa? Mau nanya apa? Odol, hah? Odol di rumah apa? Apa pakai odol di rumah nggak? Apa aja. Apa aja? Yang Nanti paling murah Ciptaden, Ciptaden nanti dikirimin nama Apip ya. yang paling murah. Ini namanya Apit juga. Sama. Pantas kan kata. John, dah. Orang-orang manggilin Apit. Kenapa bisa Apit Pak? Kan bisa John, bisa Reiki, bisa Bobby. Kecil, borok bisulan ntar kata saya. Bercanda. Bercanda, mohon maaf, jangan kesinggung. Ya, bos siapa kesinggung? Bobby kan bilang bukan borok bisulan tuh gara-gara teman saya tuh. Bukan teman saya ya. Ngatain. Bang, ayo tadi kan harapan abang, anak abang. Mimpi abang yang terdekat, yang abang belum pernah wujudin apa bang? Mimpi abang? Pengen punya rumah aja sih yang sederhana, nggak terbebani. Kalau kita ngontrak itu melek mata harus 20.000. Tabung ya. Duh, melek mata 20.000 naruh. Dicas kita gitu. Kalau ngontrak itu beban itu dicas tiap. Perasaan baru bayar kemarin, tiba-tiba udah mau habis bulan lagi, harus bayar lagi. Cepat sekali. Mau bayar setahun, Bapak bilang cepat sekali. Iya, Enak iya, banget, iya. coba ulang Pak, cepat sekali gitu. cepat sekali, Bang, benar cepat. Terus iya, itu cepat sekali ya. Udah waktunya bayar, udah waktu bayar lagi. Dahulu saya cita-citanya lagi ada bapak saya, pengen jadi tentara sekolah. Ya. Saya suruh sekolah yang benar katanya. Saya dimasukin bela diri sampai tamat, sampai master gitu. Master. Taekwondo. Sorry saya potong. Berarti Bang Apit bisa taekwondo. Ya dulu, Coba dasarnya kayak gimana, praktekin sedikit aja. dulu. Maksudnya Gimana? Sedikit praktek. Abang gaya sedikit ada gak? Coba dikit. Di sini aja udah. Nah, di situ coba. Nah, abang ngadep ke sono. Coba Ya. praktek taekwondo gimana ilmu dasarnya? ya taekwondo ya ada yang area magi, Itu apa namanya itu? area magi. Oh, coba. Ini area magi. Oke. Kalau dasar-dasarnya dulu tuh area magi. Area magi, Magi gini, kuda-kuda, kuda-kuda, sa. montong cirigi. Biasanya langsung area magi, Area magi. montong cirigi. Balik lagi begitu. Itu cita-cita saya. Saya terus latihan bela diri, kata itu fisik mesti kuat, jangan kayak ayam sayur kata bapak saya. Ya Allah. Dia tentara fisik nggak boleh nggak boleh kayak ayam sayur letoy, lemes, Lemes. harus kuat. Tapi akhirnya belum ada keberuntungan. Setelah tamat bapak saya keburu meninggal. Innalillahi. Kita kirimin Al-Fatihah buat bapaknya Pak Apit. Siapa namanya Pak? Sabar. Sabar. Kita kirimin Al-Fatihah Pak buat Pak Sabar. Ya. Semoga beliau di sana ditempatkan di tempat terindah. Yuk Al-Fatihah buat Pak Sabar. Al-Fatihah. Amin, selesai. Nah, terus gini Pak, akhirnya keburu meninggal ya. Hilang semangat saya, frustasi saya di situ. Frustasi. Minum-minuman, berkelahi. Itulah kalau belajar bela diri kalau nggak kurang-kurang sabar, berkelahi, tersinggung dikit, tonjok. Tonjok. Tersinggung dikit berantem. tendang. Tapi saya nggak berani kalau keadaan mabuk, berantem, takut. Babak belur soalnya kalau mabuk, nggak konsen kan. Itulah masa lalu. Saya ditawarin juga ketemu temen, lu ngapain jadi pemulung? No, di Kodim ada katanya. Master saya di situ kan. Bantu-bantu yuk. Ngelatih di sana. Enggak, aku takut gila lagi kalau dia latihan belajar bela diri ini, takut gila lagi gue. Maksudnya, ntar gue mau berantem lagi, gue udah insaf nggak mau gue berantem. Malu mana, aku udah gede-gede. Gue pengen bener, kata saya gitu. Nggak mau ah, gue nggak mau jadi orang kayak dulu lagi, gue pengen bener, bagus kan. Diajar gitu, diajakin untuk bantu. Saya nggak mau, udah mendingan begini saya. Nyobainers, ini saya sebenarnya seneng ngobrol sama Bang Apit. Sebenarnya ya tadi mudah-mudahan orangnya humble, fleksibel, inovatif, ceria juga. Jadi saya sih berharap ya teman-teman UMKM, teman-teman pengusaha di Depok, kalau kita semuanya mensupport UMKM, tapi yang kita berdayakan teman-teman Bang Apit seperti Pak Apit, ya nanti siapa lagi,
kan akan terjadi yang namanya mutualis simbiolisme, Pak. Karena yang namanya pertumbuhan hidup seseorang itu bisa semakin bagus pada kala dia udah makan, Pak. Apalagi kalau makannya malam, itu kadang-kadang perut jadinya gendut. Karena makan malam, makanya dikurangin. Nah, jadi kalau teman-teman punya produk, teman-teman pengusaha yang udah memang gede-gede, Depok Kuliner akan membantu untuk mengajak makan siapapun seketemunya. Kan Pak Apit hari ini jadi enak nih makan pepes ikan, pepes ayam dari dapur Rica. Terima kasih ya Mam Rica. Ini Bang Apit nanti malam dimakan sama anaknya nih. Bilang Bang, Mam Rica gitu. Mama Rica. Mama Rica. Saya. Coba ulang sekali lagi. Mama Rica. Mam Rica. Mama kasih Mama Rica. Berkah ya sekeluarga ya. Amin. Nih. Itu produknya. Terima kasih Mama Rica. Sambil dimakan, Pak. Ya, dia dimakan nih. Ya, suapannya yang gede, Pak. Nasinya nggak ada sini. Iya, sayang. Bukti ketulusan dari Pak Apit ngucapin terima kasih. Cuma nanti mau dipakan pakai nasi di rumahnya bareng anaknya. Pak Apit, sebelum kita meninggalkan tempat ini, Abang juga mau beraktivitas. Ya. Ada nggak pesan, harapan yang ingin Abang bagi dan sampaikan kepada semuanya? Apa Bang yang mau Abang sampaikan? Ya kalau bisa mah kita sesama manusia ya, apalagi yang punya iman ya, janganlah kita saling sujon. Sebab kita gini, pemulung-pemulung ini jelek di mata orang, udah sakit, kebanyakan begitu. Pokoknya kalau udah pemulung lewat, pikirannya udah maling, curigaan aja gitu. Ya mohon jangan salah paham, memang ada yang nakal 1-2, tapi memang 1 orang 2 nakal, semua jadi nakal. Janganlah selalu menjelekkan kita. Apa-apa kehilangan pemulung, tetangga potnya kehilangan pemulung yang tublek. Serba pemulung semua disalahkan. Ya saya mau nanya itu kepada orang-orang gitu ya. Ya bukan hanya yang kaya yang miskin ya, yang sederhana ya. Siapapun jangan suka sujon terus sama kita-kita gitu. Sakit kalau difitnah loh. Sakit, benar-benar sakit. Ya mohon maaf, saya hanya minta itu aja ke depannya, sama perhatian dari semua orang gitu. Jadi Pak Apit minta perhatian dari semua orang, semua elemen, semua lapisan, bahwa pemulung bukan maling. Ya Pak ya. Jadi jangan seenaknya menuduh. Ya kan? Malah dia adalah orang yang berjasa untuk ngumpulin benda-benda yang gak berharga dipungut. Ya. Yang kita buang beliau yang mungut. Jadi tolong buat saudara-saudaraku semua, nyobainers semua, lebih hati-hati dalam berucap, bersikap, karena iya dia diem, dia nggak marah, tapi hatinya sakit. Hati orang sakit, siapa yang tahu nyobainers. Jadi nyobainers, Pak Apit nggak usah bingung, kita semuanya yang penting udah makan, udah bersyukur, terima kasih atas waktunya. Ya, semoga Bapak sehat selalu, rezekinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak sehat. Dan apa yang Abang cita-citakan semoga bisa cepat terjadi ya Pak ya. Amin ya Allah. Terakhir Pak, nyobainers harus nyobain. Nyobainers harus nyobain. Sekali lagi ya Pak ya. Tuh, 2, 3. Nyobainers harus nyobain.